Pemuda secara tak terduga menjadi orang terakhir di dunia. Hari itu setelah dia ditemukan oleh beberapa wanita cantik, tiba-tiba diikat dengan kuat. Salah satunya wanita cantik, pemilik restoran bahkan membawa pemuda ke acara lelang, mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya pria di dunia. Selama tidak melukai dasar kejantanan pria itu, mereka bisa membawanya pulang dan bermain sesuka hati. Harga awalnya bahkan mencapai 5 miliar. Ternyata, dalam waktu yang tidak lama sebelumnya, pemuda memenangkan 5 juta. Dia sebenarnya ingin menggunakannya untuk mengobati adik perempuannya. Kemudian tiba-tiba terlempar ke tahun 2024. Saat lelang berlangsung, para wanita cantik di bawah panggung sudah tidak bisa menahan diri. Kegembiraan batin. Mereka berbondong-bondong menawar untuk membawa pulang pemuda itu. Salah satunya wanita cantik, bahkan menawar dengan harga 10 miliar. Namun tak disangka di sampingnya, seorang nenek berusia 80 tahun malah dengan tegas langsung menawar dengan harga 200 miliar. Harga ini membuat para penonton di bawah panggung, para wanita cantik mundur. Akhirnya mereka memang tidak mampu membelinya. Hanya bisa dengan enggan menyerahkan pemuda kepada nenek. Pemilik toko melihat keadaan. Dengan senyum lebar, membiarkan nenek terlebih dahulu pulang dan menunggu. Bersumpah dengan tegas bahwa besok membersihkan pemuda sejak pagi, mengirimnya dengan bersih. Setelah orang-orang lain pergi, pemilik toko malah membawa pemuda ke ruang pribadi. Matanya penuh dengan maksud jahat. Mendekati pemuda langkah demi langkah. Pemuda sangat ketakutan. Dengan gemetar bertanya pada pemilik toko apa yang ingin dilakukannya. Namun pemilik toko dengan wajah liciknya mengatakan, besok akan mengirim pemuda pergi. Sebelum itu, dia ingin bermain dengan pemuda. Sedikit permainan. Pemuda mendengarnya dan langsung malu. Dengan cepat mengatakan pada pemilik toko untuk tidak mendekat, atau dia akan memanggil orang. Namun siapa sangka, pemilik toko, setelah mendengar, dia tidak takut malah semakin bersemangat. Dengan bangga mengatakan bahwa tidak ada orang di sini malam ini. Tidak ada seorang pun di sini. Mendengar ini, pemuda itu terkejut. Kemudian, dia merasa lega. Langsung menangkap pemilik kedai. Dan dengan berani mengatakan, dia suka mengambil inisiatif. Sangat kuat. Apakah ini yang disebut pria? Mulai sekarang, apa yang aku tanyakan padamu? Jawab saja sesukamu. Aku bilang, orang yang tidak taat akan dipukul pantatnya. Aku bilang aku akan menjawab semua. Pertanyaan pertama, sekarang tahun berapa? Kamu tidak tahu. Jawab saja apapun yang saya minta. Tahun 2124. Baik, pertanyaan kedua. Namun, tiba-tiba sang nenek membawa orang datang dengan cepat. Ternyata dia sudah menduga bahwa pemilik kedai akan mengeksploitasi pemuda karena tidak ada orang malam ini. Maka dengan marah, dia langsung menanyai pemilik kedai. Namun pemilik kedai tetap tenang dan memberitahu wanita itu bahwa dia hanya membeli pemuda itu, tapi belum membayar. Sebelum ini, anak muda masih miliknya. Wanita itu langsung tidak berkata-kata setelah mendengarnya. Langsung melemparkan 2 miliar. Kartu hitam itu dilemparkan ke meja. Pelan. Maaf, tutup sudah. Malam ini gratis. Kalian pulang dulu. Ada urusan, bicarakan besok pagi. Lebih baik bercanda. Barang yang diinginkan keluar galan. Siapa yang bisa menghentikannya? Jika kamu berani, jangan malu-malu. Jangan salahkan saya jika saya bertindak. Gadis busuk, di wilayahku, belum saatnya untukmu berlaku kasar. Benar, benar. Aku tidak akan pergi denganmu. Aku tidak ingin menjadi korban. Kau bodoh besar. Siapa yang rela mengubur 2 miliar ke dalam tanah? Nenek hanya menakut-nakuti kamu. Kau ikut denganku. Aku masih punya 3 kakak perempuan. Malam ini langsung ke kamar pengantin. Bukan mau membunuhku. Ada 4 gadis cantik lagi untuk kamar pengantin. Tidak benar, tidak benar. Bukan saatnya memikirkan hal-hal seperti ini. Lebih baik meninggalkannya terlebih dahulu. Kemudian cari cara untuk lepas dari situasi ini. Ini bukanlah masalah kamar pengantin. Ini soal bisnis. Harus mengikuti aturan. Mereka mengirimkan uang. Kamu harus memberikan barangnya. Hanya 200 miliar ini. Ingin mendominasi ini. Satu-satunya pria terakhir. Keluarga Bir, kalian benar-benar licik. Aku, Lan Jie, tidak akan terpengaruh oleh ancaman. Aku tidak akan melakukan bisnis ini lagi. Pergi sana. Berani menghina negara naga. Keluarga Bir, keluarga bangsawan pertama. Aku pikir kamu sudah bosan hidup. Gadis busuk, kamu berani mengajari aku. Kamu ingin menipu. Berani-beraninya. Tidak tahu diri. Kamu berani memukul aku. Bagaimana setelah begitu banyak tahun? Gadis bertengkar atau menarik rambut. Trik untuk merobek pakaian. Kalian bisa bertarung dengan perlahan. Aku akan pergi keluar sebentar. Di dunia ini,
Apakah hanya wanita cantik yang tersisa? Pergi kemana? Kotor. Atas perintah ratu. Sebagai pengawal istana, kamu Xiao Dao, umumkan Mo Zaonan masuk istana. Berangkat segera. Jika ada ketidaktaatan, bunuh tanpa ampun. Dengan hormat. Ternyata ini benar-benar 100 tahun kemudian. Hanya tersisa dunia satu pria. Aku telah menjadi milik semua. Barang langka yang didambakan dalam mimpi. Di kehidupan sebelumnya, aku dibunuh seperti anjing liar. Di kehidupan ini, saya ingin menjadi seekor naga. Saat ini, ratu menangkapku dan membawaku ke istana. Masih ingin tidur denganku. Jangan banyak bicara. Hati-hati aku mengebirimu. Ye Xiaodao menyambut kedatangan ratu dengan hormat. Berlututlah. Aku, Mo Zaonan, berlutut. Cepat berlutut. Jangan mengangkat kepalamu. Bangkitlah. Bukan nenek tua. Masih cukup cantik. Anda adalah Tuan Mo. Aku memanggilmu hari ini. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Pembimbing nasional. Di sini. Jelaskanlah. Ya, pertama-tama, saya harus memberitahumu. Sekarang adalah tahun 2124. Dan kamu adalah manusia terakhir. Mengapa? 100 tahun yang lalu, negara Pulau Timur bertindak semena-mena. Membuang air polusi nuklir. Menyebabkan mutasi virus purba di bawah lapisan es Antartika. Mutasi virus purba menyebabkan virus MN menyebar ke seluruh dunia. Hari kiamat manusia dimulai dari sini. Virus MN hanya berpengaruh pada laki-laki gen Y, artinya hanya berpengaruh pada populasi pria. Orang-orang yang terinfeksi akan meninggal dalam setengah tahun karena kegagalan organ. Situasinya memburuk menjadi seperti 50 tahun yang lalu. Di dunia ini sudah tidak ada lagi pria. Jadi, kalian ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu kembali ke masa lalu. Untuk mencegah hal ini terjadi, aku masih bisa kembali. Ilmu rahasia negara naga saya meliputi segala hal. Guru negara telah membaca semua teks kuno dan berhasil memecahkan misteri perjalanan waktu. Formasi kuno yang melibatkan waktu. Awalnya ingin meminta bantuan dari Wolf Warrior, tapi malah salah memanggil. Mo, kamu yang dipanggil. Karena kamu yang datang, maka tentu saja kamu yang harus kembali. Formasi ini hanya bisa mengirim satu orang. Hanya bisa mengirim satu orang. Semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Ini menyangkut umat manusia, kehidupan dan kematian. Mo, jangan menolak. Pemuda itu mengatakan bukan karena dia tidak mau membantu, tapi karena dia tidak memiliki kekuatan di sana. Bahkan hewan peliharaan dari keluarga kaya lebih baik hidupnya daripada dirinya sendiri. Sekarang dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Di rumah, masih ada 4 kakak perempuan yang menunggunya. Biarkan ratu mencari bantuan lain. Pamit, lambat, tinggalkan istana. Di luar penuh dengan virus. Kalau tidak karena keinginannya sendiri. Sekarang dia setuju dengan kita. Kembali ke kehidupan kosong. Kita juga tidak punya pilihan. Tanggal 7 Mei tahun 2024. Kamu dipukuli mati oleh preman. Hari ini kalian akan mati. Melihat dengan mata kepala sendiri sebelum mati. Adik perempuanmu dilecehkan. Ayo, sayang. Aku belum pernah main dengan orang cacat. Tanggal 3 April tahun 2022, keluargamu mengalami kecelakaan. Orang tuamu tewas tragis. Dan adikmu juga ada di sini. Kecelakaan itu membuat kakinya patah. Kamu harus menjual harta benda untuk menyelamatkannya. Maret tahun 2019, beredar di internet mengenai keluarga Mo. Obat tradisional keluarga Mo membuat orang mati. Keluarga Mo yang ahli obat, tiba-tiba reputasinya hancur. Semua orang mengecamnya. Dan sampai sekarang kamu belum menemukannya. Siapa yang melakukan tindakan itu? Jangan bicara lagi. Jika aku memberitahumu, kali ini kamu pulang, tidak hanya bisa menyelamatkan adikmu, juga bisa menyingkirkan musuh-musuh itu. Dengan tuntas, apa yang dikatakan adalah benar. Kamu tidak bercanda. Baik, aku setuju. Meskipun hanya bisa mengirimkanmu sendirian, tapi kita masih bisa membantu sedikit. Ini adalah semua peristiwa besar yang terjadi dalam hampir 100 tahun terakhir. Lihatlah dengan baik. Setelah pulang, bertindaklah sesuai keadaan.
Informasi tentang beberapa orang ini. Siapa orang ini? Wanita tercantik di Longguo pada masanya. Bai Aoswei, kamu perlu mendapatkan bantuannya. Untuk menyelesaikan rencana, kekuatan finansial keluarga Bai sangat diperlukan. Kamu harus mendapatkan Bai Aoswei. Ini terlalu sulit. Jadi kamu harus mendapatkan bantuan dari keempat orang ini. Mereka adalah anggota klan Jiu Fengyi. Generasi kelima, Ye Xiaoyu. Klan Jiu Fengyi menjaga garis keturunan naga selama berabad-abad. Mereka memiliki pengaruh besar di dunia politik dan bisnis Longguo. Xiao Dao adalah keturunan mereka. Setelah pulang, kamu harus mencarinya terlebih dahulu. Akan lebih mudah untuk melangkah selanjutnya. Ini adalah pada masa itu. Pembunuh pertama dari Aliansi Harimau Putih. Kepala kuil Tianwu. Zhuo Qianhao. Aliansi Harimau Putih. Gangster nomor 1 di Longguo. Ya, Zhuo Qianhao orangnya. Keterampilan bela dirinya sangat kuat. Ahli bela diri yang mati di tangannya. Setidaknya ada 3 hingga 5.000 orang. Dan dia hanya mengakui orang yang kuat. Jadi, untuk mengendalikannya, harus mengalahkannya secara langsung. Selanjutnya, orang ini adalah dari perusahaan farmasi Rimian. Wakil Presiden, Zhou Yu. Zhou Yu orangnya ambisius. Untuk mengalahkannya, kamu harus memikirkannya dengan serius. Ini dari keluarga Jing Haisun. Nyonya muda, Sun Yi. Sun Yi orangnya baik hati. Sebenarnya tidak sulit untuk menaklukkannya. Jika kita berhasil menaklukkan keempat wanita itu, lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah menyelesaikan ini, kamu akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu pasti tahu. Formasi siap. Silakan masuk ke formasi, Tuan Mo. Tunggu, ini untukmu. Ini apa? Ini adalah lencana klan Jiu Fengyi. Melihat lencana ini sama halnya dengan melihat pemimpin suku. Mereka melihat ini. Akan membantu kamu. Terima kasih. Saya tahu kamu tidak akan membiarkanku mengirim diri ke kematian sendirian. Mobil. Baiklah, Tuan, silakan, cepat. Lianji lelang. Ratu mengubah sejarah. Keturunanmu dan harga pasar sekarang. Aku belum pernah bermain dengan orang cacat. Kamu tidur dengan saya 100 kali. Tuan Pi, biarkan kami juga ikut. Coba rasakan. Semua saudara memiliki bagian. Katanya adik perempuanmu. Dadanya besar ya. Panggil dia ke sini. Aku belum pernah bermain dengan orang cacat. Kamu sampah. Mencari mati. Wanita busuk. Prosedur. Bagus sekali. Bawa. Apa yang kamu katakan?